Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Habibur Rahman. Tapi apakah kemudian nama Gibran ini memang sudah masuk radar atau dimonitor oleh Gerindra sendiri untuk masuk dalam bursa bacawa pres? Dan apakah ini adalah untuk menggoda para pemilih muda dengan basis pemilih Jokowi untuk kemudian dirangkul oleh koalisi Gerindra? Ya, sampai saat ini kami tidak dapat mengatakan tokoh A masuk radar atau tidak, karena yang akan menilai, yang memiliki kewenangan menilai, memasukkan radar lalu memilih cawapres itu adalah Pak Prabowo, Gus Muhaimin, serta para ketua umum partai koalisi. Ya, tapi yang jelas kami ya menyepakati bahwa generasi muda, anak muda juga harus diberi kesempatan yang sama ya, dengan generasi yang lebih senior untuk berpartisipasi menjadi subjek pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dan kami melihat sosok Mas Gibran adalah salah satu anak muda yang prestasinya luar biasa, yang menonjol. Lepas beliau anak presiden, tapi kapasitas ketokohan beliau sendiri juga terbangun. Ya, kita tahu ya, zaman sekarang orang kadang-kadang malah alergi. Wah, mentang-mentang anak presiden ya, banyak orang, wah ini saya nggak suka dengan bapaknya, otomatis saya juga nggak suka dengan anaknya. Ini nggak terjadi di Mas Gibran. Pendukung Mas Gibran ada sendiri gitu kan. Jadi ini anak-anak muda yang luar biasa, bukan kaleng-kaleng, bukan sekedar anak presiden lah, kurang lebih begitu. Oke, tapi ini tone-nya positif sekali ya Pak Habibur Rahman. Apakah memang ini juga nantinya akan juga tone positif untuk dilirik Gibrannya sebagai bacawa pres? Tapi kita ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, apabila kita lihat kondisi basis pemilih Jokowi Ma'ruf Amin sendiri saat ini seperti apa? Apakah kemudian suaranya terbelah atau bagaimana, Mas Burhan? Ya, begini ya, masyarakat kita ini makin lama makin cerdas, makin mampu berpikir kompleks, termasuk basis pendukung Pak Jokowi. Jadi kalau kita ingat beberapa waktu lalu kan ada wacana 3 periode atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Itu ternyata mayoritas pendukung Pak Jokowi itu menolak wacana Jokowi mendapatkan tambahan masa jabatan. Jadi kan satu sisi mereka puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, itu betul, tapi di sisi lain mereka juga mampu berpikir rasional bahwa ada batasan konstitusi. Nah, demikian juga dalam urusan pilihan capres-cawapres. Jadi saya mengingatkan bahwa popularitas seorang ayah itu tidak serta-merta bisa diwariskan. Karena masing-masing pihak itu punya rasionalitas sendiri-sendiri. Bisa jadi mereka tidak menolak Mas Gibran, tetapi menganggap dari sisi etika, mungkin ya. Tapi lagi-lagi dua hipotesis tadi menarik untuk kita uji, dan kalau kita lihat basis Pak Jokowi sendiri, per hari ini itu masih lebih banyak yang memilih Mas Ganjar. Meskipun ada 26% pemilih Pak Jokowi 2019 yang mulai melirik Pak Prabowo, dan jumlahnya meningkat 2 kali lipat dibanding survei bulan April. Jadi meskipun sebagian besar ke Mas Ganjar, tetapi dalam jumlah yang signifikan memilih Pak Prabowo. Nah, mungkin buat Pak Prabowo akan jadi ada pikiran dari kubu Pak Prabowo kalau misalnya mempertimbangkan Mas Gibran, pendukung Pak Jokowi lebih banyak lagi yang mengalir ke Pak Prabowo. Tapi data saya tadi mengatakan tidak serta-merta. Mungkin menunggu hasil keputusan MK, atau mungkin juga harus diuji, jangan-jangan bukan malah mengalir, tapi malah menimbulkan resistensi publik. Dan menurut saya Pak Jokowi seorang politisi yang sangat objektif, dan beliau tidak ingin gitu ya mengambil keputusan yang justru malah membuat posisi Pak Prabowo atau Mas Ganjar atau Mas Anies itu direpotkan kalau misalnya Mas Gibran maju. Jadi kalau misalnya peluang Mas Gibran untuk menjadi winning ticket itu justru mengecil gara-gara disibukkan dengan urusan politik dinasti atau serangan yang lain, saya kira Pak Jokowi lebih baik meminta Mas Gibran untuk maju di posisi political office yang lain. Meskipun lagi-lagi kalau misalnya ternyata sebaliknya,
ternyata ada kans elektoral, saya kira Pak Jokowi juga akan mempersilahkan. Seperti waktu Mas Gibran maju di Solo. Kan waktu di Oke, Solo baik. juga ada Baik. penolakan terkait dengan dinasti politik. Tapi setelah Baik. ternyata kansnya untuk menang besar, ya diizinkan untuk maju dan ternyata memang menang. Oke, Mas Burhan, kita ke Pak Habibur Rahman mengenai tanggapannya mengenai kondisi basis pemilih Jokowi Ma'ruf dan jika memang ada kans elektoral itu sendiri. Ya, tetap saja semua masukan, semua pendapat dari teman-teman, dari kami juga kami sampaikan ke Pak Prabowo dan para ketua umum partai politik, ya. Tentu beliau ya, beliau tersebut akan memutus dengan matang, ya. Akan memutus sosok cawapres yang memang berpotensi menyumbang elektabilitas terhadap Pak Prabowo, karena kita tahu sekarang ini kan dari 3 capres paling potensial itu angkanya kan rigid sekali ya, sangat berdekatan. Jadi faktor cawapres pasti akan sangat penting. Nah, ini masukan siapa? Ada yang bilang Mas Gibran, ada yang bilang Pak Muhaimin, ada yang bilang Pak Erick Thohir. Nanti akan dihitung oleh para petinggi kami. Oke, baik, kita tunggu bagaimana dinamika politik ke depannya, siapa cawapres yang akan mendampingi dari terutama Prabowo Subianto. Kita tunggu saja seperti apa. Oke. Terima kasih Pak Habibur Rahman dan juga Mas Burhan telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.